Dalam sebuah hadis beliau mengatakan bahwasannya ada 3 persoalan atau 3 hal yang akan menyelamatkan kamu. 3 perkara, 3 hal yang bisa menyelamatkan kamu. Selamat di mana? Selamat di dunia, ya selamat apalagi di akhirat. Apa yang menyelamatkan itu? Yang pertama, fakhasiyatullahi fi sirri wal alaniyah, yaitu takut. Takut akan apa? Takut akan fakhasiyatullah, takut kepada Allah fi sirri wal alaniyah, di tempat yang terang ataupun di tempat yang gelap, bahasa asalnya. Kalau di sini maknanya kita merasa takut kepada Allah baik dalam kondisi banyak orang ataupun tidak ada orang. Saya tanya ibu-ibu yang biasanya bawa motor, ada ibu-ibu yang suka bawa motor? Ada enggak? Ada? Iya. Main ke Jombang kali? Pernah? Pernah Ustaz. Terus di Jombang kali itu ada lampu merah, ada lampu celana, celinguk, celana, celinguk. Ada polisi enggak ya? Ada polisi enggak ya? Enggak ada. Padahal lampu dirabas, benar enggak ada polisi. Karena dia takutnya pada lampu, bukan takut kepada itu maksud. Maka kalau orang sudah mempunyai sikap khasyatullah, takut kepada Allah, aman dunia ini. Masya. Makanya sering diperintahkan oleh para ulama, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Anta'budallah, beribadahlah kamu kepada Allah ka'annaka tarahu, seumpama kamu bisa melihat Allah. Fa illam takun tarahu, kalau kamu tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, maka yakini kalau Allah dimanapun kita, Allah senantiasa melihat kita. Di tempat gelap Allah melihat, di tempat terang apalagi. Ada orang Allah melihat, tidak ada orang Allah melihat. Ini maknanya. Jadi yang pertama kata Rasulullah, yang akan menyelamatkan kamu adalah fakhasiyatullah fi sirri wal alaniyah, yakni merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala baik dalam keadaan banyak orang ataupun sendiri. Takut kepada Allah itu seperti apa Pak Ustaz? Takut ibadah tidak diterima, takut melaksanakan maksiat. Maka kalau sudah seperti itu, ada orang tidak ada orang, kita tetap taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 3 yang menyelamatkan itu, yang pertama fakhasyakullah fi sirri wal alaniyah. Yang kedua, yang akan menyelamatkan itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal qasdu fil faqri wal ghina. Hidup yang sederhana baik dalam keadaan hidup fakir apalagi dalam keadaan kaya. Sok silahkan. Ada kalimat, ada istilah dari hidup murah yang mahal mah. Oh, ada hidup murah yang mahal mah gayanya. Betul tidak? Hidup murah yang mahal mah gayanya. Sudah memang gaji suaminya cuma sebulan 4 juta PNS, itu mah golongan 3. Iya, kok Ustaz tahu lawang saya PNS? Itu ya. Paling-paling ada tunjangan kinerja 4 juta, 8 juta, tunjangan anak istri paling juga 500.000, 8 juta 500. Waduh, kalau gaya hidupnya itu, jadi yang memberatkan hidup itu adalah gaya
gayanya. Padahal kalau kita menggunakan apa yang dihasilkan oleh kita sebatas itu akan cukup. Makanya Rasulullah katakan, undur ila man huwa asfala minkum wala tandur ila man huwa fawqakum. Itu di dalam keduniawian. Ya, artinya di sini nih al-qasdu fil faqr, akan muncul sikap kita qanaah, mensyukuri apa adanya. Maka kata Rasul, undur ila man huwa asfala minkum, lihat tuh orang yang ada di bawah kamu. Wala tandur ila man huwa fawqakum, jangan senantiasa ngedangak. Apa maksudnya? Ngelihat orang yang ada di atas kita. Enggak beres. Orang lain kebeli Alphard, mobil yang mewah, kita yang panas dinginnya di rumah. Berarti itu adalah dia senantiasa melihat ke atas. Harusnya kita bersikapnya itu, alhamdulillah saya mah punya mobil, tetangga atau orang lain mah cuma punya motor. Kata yang punya motor, alhamdulillah saya mah punya motor. Saudara saya mah, tetangga saya mah, kawan saya mah dia cuma punya sepeda. Jadi kurang bersyukur bagaimana itu yang punya sepeda? Alhamdulillah saya mah punya sepeda. Ibu-ibu mah tuh ada yang berangkat ke Sakinah mau majlis taklim jalan kaki. Iya kan? Kata yang punya sepeda, kata ibu-ibu yang jalan kaki, alhamdulillahirabbil alamin, saya mah bisa jalan ke majlis taklim walaupun jalan kaki. Tetangga saya mah sehat jag tapi tidak berangkat ke majlis taklim, syukurlah. Kata yang diem tuh di rumahnya, alhamdulillah saya mah walaupun gak ke majlis taklim masih punya kaki. Iya kan? Tuh tetangga saya mah, ya Allah ya Rabbana, padahal tadinya mah sehat, tabrakan terjadi, kakinya cuma tinggal satu. Qanaah. Ibu ya? Kata yang kakinya satu bagaimana? Alhamdulillah, alhamdulillah, saya mah walaupun cuma satu masih punya kaki. Tetangga mah, kerabat mah, saudara mah, orang lain mah nggak ada lagi kakinya karena diamputasi, kena diabetes. Syukur lagi kita. Kata yang nggak punya kaki tuh, yang diabetes itu, alhamdulillah, hebat. Saya mah nggak punya kaki juga masih hidup. Tetangga mah tuh lengkap kakinya, tangannya lengkap, ya Allah ya Rabbana. Kemarin mah meninggal. Kata orang meninggal bagaimana Ustaz? Alhamdulillah, kata orang meninggal saya mah meninggal. Kenapa? Daripada tetangga saya hidup maksiat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Allahumma barik fi ma'isyatina wa umurana. Ya Allah, berkahkan umur dan kehidupan saya. Buat apa umur panjang kalau tidak digunakan untuk ibadah kepada Allah? Betul. Subhanallah. Jadi jelas akan menyelamatkan kita itu diantaranya adalah pertama tadi merasa takut kepada Allah, yang keduanya dia senantiasa wal qasdu fil faqri wal ghina. Jadi dalam keadaan baik miskin ataupun kaya, dia tetap hidupnya dalam sikap kesederhanaan. Insya Allah. Bukti enggak kalau orang sudah mah fakir, kalau miskin mah itulah ya, butuh uang sesuatu karena inginnya menyamai orang lain. Ujungnya apa? Minjem ke orang. Minjem ke orang sudah tidak diberi. Ada sekarang mah apa kan namanya? Pinjaman online. Masya Allah. Nah tuh ada lagi bank apa tuh? Subhanallah. Orang yang memakan uang seperti itu adalah ribawi. Maka orang yang memakan riba
disamakan dengan orang yang menjinahi ibu kandungnya. Na'udzubillah. Awas, hati-hati. Sudahlah qanaah, syukuri apa adanya. Jangan terlalu kita mendelahkan terus melihat orang yang ada di atas kita sampai kita menghalalkan segala cara, pinjem ke sana, pinjem ke sini. Ari pinjem mah ke orang tidak jadi persoalan, aturan. Yang tidak boleh itu, kalau saya sarankan, tidak boleh itu yang apa ya? Itu ribawi. Ya, ribawi. Pinjemnya cuma 2 juta. Ya kan? Dipotong dulu. Setelah dipotong, dikembalikan tiap hari sampai nominalnya bengkak, bahkan lebih besar bunganya daripada pinjamnya. Naudzubillah. Hindarkan itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membukakan pintu keberkahan baik dari langit apalagi dari bumi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya yang ketiga yang akan menyelamatkan kita itu menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wal adlu birridai wal ghadab. Artinya kita bersikap adil dalam keadaan ridho ataupun dalam keadaan tenang, wal ghadab, dan dalam keadaan marah. Sok ibu rasakan. Makanya Rasulullah katakan 50% kejahatan, kecelakaan kita itu diakibatkan dari emosi kita yang tidak stabil. Marah. Apalagi kalau laki-laki gegabah lagi marah. Wes sira balik bae ning rumah orang tua kamu. Suami ngomong begitu walaupun dia artinya tidak mampu mengendalikan diri. Maka itu hakikatnya sudah jatuh talak itu. Suami ini lagi bertengkar, lagi marah. Si suami mau itu makinaya, mau jelas kalimatnya. Wes sira mengkonon bae hari kamunya begitu aja mah tak pulangin kamu ke orang tua kamu. Itu talak kalau dia maksudkan untuk memulangkan itu talak. Hati-hati, makanya jelas. Kalau sudah terjadi seperti itu, iya kalau yang pertama sama dia ngomong begitu. Kalau yang itu yang sudah kesekian kalinya, bagaimana hukumnya? Jelas nggak Bu? Jelas ya? Ada suami istri ada di As-Sakinah mah insya Allah enggak ini mah di sana, ini mah di Perancis kebanyakan. Iya, di As-Sakinah mah enggak ada, enggak. Insya Allah ya. Ini hubungannya wal adlu birridha wal ghadab. Jadi kita dalam keadaan damai, nyaman, tenang, tentram, dengan keadaan marah itu kan ada sikap yang berbeda kadang-kadang. Iya kan? Kadang-kadang kalau lagi marah apapun keluar. Kadang-kadang sampai itu rombongan kebun binatang juga keluar semuanya. Iya kan? Ada ular disebut. Ada apa lagi itu di kebun binatang? Kalau lagi marah kan begitu kan, galak-galak keluar. Tuh itu lagi godok. Maka dia berarti tidak mampu, dan itu akan mencelakakan. Terutama kalau kita kaitkan dengan hukum syariat, maka itu akan membawa dampak kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah.